bulan. Kira-kira kalau sudah 4 bulan salah sambung itu di sambungnya salah, kalau balik ke dukun patah tulang diapain lagi, kira-kira kuat nggak Pak? Kuat nggak kira-kira Pak? Nah, mungkin tahan sakitnya. Bu, saya bilang ini takdir Allah kesembuhan buat ibu. Itu kemarin kita habis TFT di sini, ada pakar patah tulang, ada 2 kita punya pakar patah tulang. Yang pertama Pak Amir Muson, yang kedua Sauki di Lombok. Ya Pak, kalau besok kita ada TFT ya, TFT bulan Desember ya, Desember tanggal 4, 5, 6, 4 sampai 6 lah. Di sini Pak TFT-nya kita di Bogor. Itu mengundang pakarnya langsung Pak Amir Muson. Praktek bagaimana nanti penanggulangan yang patah tangan itu bedanya bagaimana, yang patah kaki ngeceknya bagaimana, bedanya bagaimana ya. Jadi kunci patah tulang ada di totok punggung. Yang membuktikan pakarnya langsung Pak. Ya. Nah tadi ibu-ibu yang patah itu Pak, yang kebetulan Sauki ini murid saya yang di Lombok. Kalau Sauki ini ya memang murni totok punggung, tidak punya latar belakang patah tulang. Bedanya di mana kira-kira Pak? Kalau Pak Amir Muson sudah pakar patah tulang sebelumnya. Kalau Sauki nggak ada latar belakang sebelumnya Pak. Jadi modal lapangan langsung, modal nekat lah gitu ya. Nggak ada latar belakang. Kenapa dia jadi pakar patah tulang? Karena dekat rumah beliau ada lapangan sepak bola. Orang main bola banyak yang keseliutan kakinya, keseliutan tangannya, geser lututnya, ya patah tangannya. Yang nangani Sauki Pak, hampir sering dia lakukan itu. Jadi dia sangat canggih, langsung hanya totok punggung saja ya, sampai sudah patah di sini pas salah sambung kakinya tuh dipatahin lagi Pak, nggak sakit. Nah ibu-ibu tadi sudah 4 bulan salah sambung ya, udah kesakitan 4 bulan nggak bisa tidur, langsung dibongkar lagi bedanya semua di totok punggungnya, langsung direposisi Pak. Reposisi nggak kesakitan lagi Pak, bayangkan. Itu kunci patah tulang ternyata ada di totok punggung. Baru ketemu Pak. Sama kuncinya akupuntur totok punggung juga Pak. Coba Bapak buktikan totok punggung itu untuk akupuntur kira-kira, atau tanya pakar akupuntur ya. Yang tanya saya Pak, saya nggak ada akupuntur. Kapan seorang pasien tidak bisa diakupuntur? Apa kata beliau? Ketika sarafnya tidak dapat nutrisi lagi, hingga sarafnya tidak ada energi lagi, betul nggak? Maka dalam kondisi itu pakar akupuntur sehebat apapun, jarum akupuntur sepanjang apapun tidak bisa menyelesaikan. Maksudnya tahu? Kalau penyumbatan menekan saraf, menekan pembuluh darah, darah nggak lancar lagi ke organnya, sudah kaku stroke-nya Pak, ya. Karena darah nggak lancar, nggak ada nutrisi sarafnya, sampai 1000 kali akupuntur pun oleh pakarnya nggak mungkin bisa. Otot punggungnya baru normal sendiri tanpa diakupuntur. Di situ ibu bapak mentoknya akupuntur, ya. Jadi banyak pasien udah 8 bulan Ustaz nginep, sampai nginep Pak berobat 8 bulan, perubahan tidak signifikan. Ada sampai 2 tahun dia berobat, perubahan tidak signifikan. Dengan totok punggung berapa kali saja dengan izin Allah perubahannya sangat signifikan. Itu Pak. Jadi totok punggung memegang kunci patah tulang juga, reposisi tulang juga ya. Tadi dipaksa lagi, reposisi normal kembali, dipidai lagi, diambil bambu tuh, saya lihat tuh diambil bambu, pasang di sini, dipidai lagi. Besoknya ketemu suaminya, gimana Pak Ibu? Alhamdulillah Ustaz, langsung tangannya bisa gerak lagi. Semalam bisa tidur nggak Pak? Saya cek terus Ustaz. Alhamdulillah tidur 1 jam, cek lagi, alhamdulillah tidur 1 jam, cek lagi, alhamdulillah tidur. Dianya nggak tidur Pak, ngecek terus. Istrinya tidur pulas, ya. Demi Allah Pak, itu terjadi di totok punggung yang menangani pasien apa tadi? Patah tulang. Ya, totok punggung memegang kunci pengobatan patah tulang. Jelas ya? Ini CP juga tadi ya, reposisi tulang. Berikutnya, ini Pak, tidak cacat awalnya, ya,
tapi akhirnya jadi cacat. Kita lihat ya, bagaimana seorang anak tidak cacat. Kenapa dia bisa cacat? Letter U badannya apa? Letter O, akhirnya meninggal dunia. Jadi ibu bapak kalau anaknya kejang-kejang dan koma, jangan dibawa ke rumah sakit. Kebanyakan masuk rumah sakit begitu sadar anaknya cacat. Pernah nggak lihat begitu? Ya, saya Pak menangani pasien kejang koma rumah sakit Bekasi. Sebelum Harapan Indah itu sebelah kiri. Jam 3 pagi ditelepon oleh ibunya. Jam 3 pagi ibu nelpon saya, coba. Keterlaluan nggak? Kenapa? Ya panik Pak, sudah koma berapa hari anaknya, kejang koma. Udah berapa hari Bu? 3 hari kalau nggak salah Ustaz. 3 hari Bu, kejang koma. Ya, saya datang Bu, dia peluk sama ayahnya tuh, ayo nak kamu bisa nak, sambil dia berdoakan Pak, ayo nak kamu bisa nak. Saya totok miring, ini kan, di ruang ICU. Dia peluk sama ayahnya, kita notok, ya kan? 2 jam Bu saya totok, kira-kira. Dengan izin Allah Pak, sadar anaknya. Ketemu saya belum lama, sudah EG belum Bu? Sudah Ustaz, EG lagi otaknya. Terus bagaimana Bu? Normal kembali Ustaz, otaknya nggak pernah kejang lagi. Itu Pak. Ya. Jadi kalau dibilang kita berani, kenapa? Karena sudah kita rasakan langsung di ruang ICU. Kalau ibu kejang koma, jangan pernah dibawa ke ruang ICU, jangan pernah dibawa ke dokter, dikasih obat-obat dosis tinggi biasanya kan. Sesudah itu, memang sadar anak kita Pak, sadar, tapi efeknya jadi cacat. Sama dengan anak kejang-kejang dikasih obat anti kejang, memang nggak kejang Pak, tapi otaknya jadi turun Pak, kemampuan otaknya. Kasus anak SDTC jantung tuh Pak, wali kelasnya bagus, saya bilang ibu, wali kelasnya anak ibu memperhatikan perkembangan muridnya. Kenapa? Ini tahu wali kelasnya kok nilainya makin melorot. Datanglah ibunya ke saya, Ustaz, anak saya kejang-kejang, terus kasih obat anti kejang Bu. Iya, itu yang menyebabkan anak ibu jadi bodoh. Kok ibu tuh anak ibu jadi lebih turun kemampuannya? Wali kelasnya Ustaz yang beritahu saya, nilainya kok jadi jelek semua. Nah itu ibu wali kelas saya bagus, perhatian sama murid, saya bilang. Penyebabnya obat anti kejang yang menyebabkan anak ibu jadi bodoh, saya bilang. Tinggal pilihan ibu pilih yang mana. Pertama, silakan minum obat anti kejangnya. Anak ibu jadi bodoh, kejang belum tentu sembuh, betul enggak? Betul enggak? Tambah dosis bisa jadi kan? Yang kedua, hentikan obat anti kejangnya. Mungkin anak ibu tetap kejang, tapi tidak jadi lebih bodoh, betul enggak? Pilihan kedua, betul enggak Pak? Yang ketiga, totok punggungnya. Sembuh, tambah pintar. Pilih yang mana Bu? Totok punggung, sembuh, tambah pintar, betul enggak Pak? Obat dokter tidak sembuh juga, tambah bodoh juga, kan begitu kan? Tadi kan nyatanya kan, ya nggak sembuh Pak. Orang tuanya takut menghentikan, ayahnya marah setelah stop obatnya. Kenapa? Ya takut anaknya kejang lagi, betul nggak? Dilematis, ya. Ibu, saya bilang, saya berani menyuruh ibu hentikan karena insya Allah bisa kita totok kalau dia kejang-kejang. Ini Bu titiknya kita ajarkan. Kita ajarkan Pak pasien kita kalau anaknya kejang-kejang, ini Bu titiknya tekan, ini titiknya, ini titiknya. Udah selesai, ibu nggak usah panik kalau kejang-kejang, selesai. Nyaman dia kan? Kenapa? Ada solusinya, betul nggak? Kenapa dia takut hentikan obatnya? Ya nggak ada solusinya. Siapa yang tega lihat anak kejang-kejang, betul nggak Pak? Ibu lihat anak kejang-kejang, pingsan nggak kira-kira Bu? Saking cinta sama ini kan anaknya kan? Lemas Bu. Saya belum tahu umum dulu Pak. Lihat anak saya kejang-kejang, saya hampir pingsan Bu. Kita aja laki-laki nggak kuat, itu maksudnya kan? Apalagi ibu-ibu lihat anak kejang-kejang, ya Allah pasti lemas langsung. Sekarang totok punggung kita nggak lemas lagi kan? Tahu totok saya sebentar selesai, ya. Sangat dilematis. Tapi sekarang udah berani kita, sudah hentikan saja obatnya insya Allah. Tapi ditotok punggung. Jelas ya? Nah besok emergency kita pelajari itu, bagaimana penanganan kejang-kejang, apalagi itu emergency, serangan jantung, pingsan, gegar otak, digigit ular berbisa Pak, sembuh insya Allah. Sudah biru, nggak bisa napas, ya. Bagaimana caranya? Kok bisa totok punggung menangani kasus digigit ular berbisa sudah biru? Apa logikanya? Kan begitu kan? Kan punggungnya ditotok. Apapun sampai bisa ular sudah mengentalkan darah itu, ya. Karena bisa tadi mengikat darah jadi kental, jantung jadi susah, berat kerjanya kan, sesak napas kan. Dengan totok punggung diurai lagi Pak.
mencair lagi, dia otomatis lebih ringan kerja jantung, darahnya tidak mengental lagi. Itu cara kerjanya tulang punggung, penanganan dipatok ular berbisa. Tenggelam pun dengan izin Allah bisa dengan patok punggung. Kemarin saya kemukan baru, itu Pak Sapri itu Pak yang menangani orang tenggelam, 2 orang anak Bu, ya, satu tenggelam 15 menit diangkat seperti sama warga langsung nyebur, langsung diangkat sudah biru, ditotok sama Pak Sapri langsung keluar airnya langsung. Selamatlah yang tenggelam tadi, subhanallah. Kalau nggak percaya, mau kita coba satu orang kita tenggelamkan di depan. Nanti kita tatap buru-buru sama-sama ya. Ya, insya Allah selamat Pak. Jelas ya? Oke, lanjut diabetes mellitus. Nah tadi saya bilang penyakit para kiai, para habaib. Bapak Ibu cek, hampir semua habaib 100% diabetes. Termasuk mohon maaf ya, nomor 1 pun insya Allah tuh Pak, dicek. Ya, habib nomor 1 di Indonesia. Ya, kenapa? Karena pola makannya dijerumuskan oleh jemaah. Tuh, aku yang menjerumuskan jemaahnya. Habib habis ceramah jam 11 malam kasih nasi kebuli, kan dijerumuskan. Kasih gulai dijerumuskan. Kasih sate. Kan
gulanya stabil, ya. Jelas ya. Jadi diabetes mellitus itu secara alami dengan otot punggung bisa seger lagi, bisa normal kembali, ya. Jadi nggak usah panik Pak, insya Allah. Ketika ditotok dia insya Allah mengurai, gula langsung turun. Yang menyerang mata juga ya, insya Allah bisa normal kembali matanya ya, insya Allah. Ini epilepsi ya. Besok kita bahas juga untuk penanganan epilepsi, tekan ginjalnya, lalu lambungnya, lalu titik jantungnya ya. Itu titik-titiknya ya. Lalu gangguan telinga. Sebenarnya ada yang tuli bisu bisa normal kembali sejak lahir ya. Tuli bisu sejak lahir normal kembali. Ini Pak Gel-Gel pendeta agama Hindu. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah kita diterima di Bali ya. Alasannya kita berikan pengajaran di Bali karena niatnya untuk berdakwah. Kita ke Ubud Pak, di Ubud nggak ada masjid, betul nggak? Bapak sholat di mana coba di masjid di Ubud? Masjid nggak ada. Makanan paling yang apa Bu di sana? Nasi Padang. Kalau daging kan tapi aman. Tapi yakin nggak motongnya baca Bismillah? Kambing ya mungkin halal, tapi yakin nggak motongnya baca Bismillah? Mungkin ikan lah ya, ikan masih aman ya. Tapi kan penggorengan kita nggak tahu wajah tempatnya kan, ya. Yang aman ya nasi Padang lah, itu kan. Nggak ada masjid Pak di Ubud kita. Tapi pas saya ke Ubud Bali Pak, masya Allah. Apa dia bilang sama panitia? Pokoknya Ustaz Abdurrahman ke Bali harus tinggal tempat saya, di penginapan saya. Nanti saya siapkan penginapannya, mobil pun saya siapkan untuk beliau. Lupa. Bukan umat Islam Pak, Hindu. Sampai seperti itu baiknya mereka Pak. Ya, dia bilang sama saya, kalau Jumatan Ustaz tarawih juga yang jaga motor umat Islam itu pecalang-pecalang orang Hindu. Ya, saya diprotes ketika saya mengajarkan otot punggung ke mereka oleh komunitas-komunitas lain kan. Ustaz ngajarin orang Hindu otot punggung, itu kan non Muslim kan gitu. Saya tanya Ustaz dulu Pak, belum jawab, saya tanya Ustaz dulu. Ya kan ada yang lebih hebat dari kita kan, syariat kan. Kan kita nggak paham Pak, tapi kita kan diserang oleh teman-teman, ya kan. Saya tanya Ustaz dulu lah. Gimana Ustaz, kalau saya ngajar di gereja otot punggung, ngajar di Bali otot punggung, yang undang orang Bali, orang Hindu. Dapat dari Ustaz kan jawabannya. Nah, masalah kan apa itu masalah kemanusiaan juga kan. Kemanusiaan, iya Pak, kemanusiaan kan. Bapak nolong orang, tanya nggak agamanya? Jatuhnya naik motor, agamanya apa Pak? Mohon maaf Pak, saya tidak nolong orang Hindu. Baru Pak kita kasih pelatihan mereka setelah konsultasi sama Ustaz yang lebih tua dari kita kan. Nggak boleh juga kita nabrak Pak syariah kan, betul kan? Tanya dulu Ustaz kita, boleh nggak Ustaz? Saya diundang pendeta, Pak, 5 orang pendeta datang ke klinik kita, undang pelatihan di Santo Yakobus. Kan kita harus tanya Ustaz kita kan, bagaimana Ustaz? Ya, ternyata bukan di ruang utama gereja, di ruang pelatihan, bukan di ruang ibadah ya, di ruang pelatihan. Oh iya silakan, ya. Di Bali juga gitu, yang undang orang Hindu, Pak Gede Nati. Ya kita ke sana. Apa niat kita? Mereka bisa terima kita satu hari nanti, ya Allah beri hidayahmu ya Allah, ya, hingga kita bisa izin di sana, mereka dukung kita untuk bangun masjid, rumah ibadah bersama di sana. Kalau kita nggak terima, dia pun nggak mungkin kita minta izin ke sana, kita dikasih sama dia kan, ya, pasti nanti lebih bermasalah untuk umat Islam di sana. Itu alasan kita ya. Jadi masya Allah di Bali itu kita diterima dengan baik. Sampai ada di TikTok kita itu yang mantan pejudi ya. Dulu saya pejudi, ya, saya masuk foto punggung terpaksa, waduh. Tapi sekarang saya sibuk motor punggung, nggak lagi berjudi sabung ayam. Itu Pak, dulu sabung ayam Pak tiap hari. Dengan foto punggung sampai jam 2 malam Pak dia nonton, nggak lagi sabung ayam. Berarti untuk orang Hindu saja dia termasuk orang yang sudah menjadi lebih baik. Tinggal hidayah Allah Pak, kita nggak bisa berhidayah, yang bisa Allah. Dalam hati saya ya Allah, saya peluk dia Pak, menangis saya. Kenapa? Nggak tega kalau antum dalam hati ya. Nggak tega kalau antum masuk neraka gitu. Ya Allah beri hidayah ya Allah untuk mereka ya Allah. Masukkan kami dan mereka ke surga ya Allah. Itu dalam hati kita. Orang-orang tega gitu kan nggak tega Pak kalau mereka tak masuk surga kan gitu. Walaupun kita belum masuk surga ya, tapi kita tidak tega kalau mereka tak masuk surga Allah. Makanya
Ambil kita peluk mereka, menangis kita, ya Allah, teman-teman hamba ini, ya Allah, saudara kami, masukkan mereka ke surga-Mu, ya Allah, beri hidayah-Mu, ya Allah. Itu Pak yang ada dalam hati saya. Ya, ini Pak Gegel, pendeta agama Hindu, tinnitus, berdenging telinganya. 6 tahun berdenging telinga, sudah ke dokter, sudah Ustaz. Kata dokter, bagus telinga saya. Pak, ini bukan masalah telinga, ini masalah sarafnya. Ke telinga ketekan penyumbatan, hingga berdenging dia. Saya tekan 1 kali Pak, dengan izin Allah langsung dengingnya hilang. Ini Pak, langsung saya foto. Wah, ini tinnitus. Ya, berdenging telinga, selesai dengan tetap punggung insya Allah. Tunarungu gangguan bicara. Kemarin besok juga tanggal 10 Pak, itu 50 orang tunarungu tadi saya bilang ya, tuli bisu ya. Kemarin kita ambil sampel 3-5 orang. Itu bukan baju yang laki-laki, saya total semua. Itu Pak, penyumbatannya macam karet. Bapak nekan karet, membel nggak, balik lagi nggak? Beda sama lemak tadi, paham ya? Kalau lemak kita tekan dia langsung cekung, dekok bekasnya ya. Kalau orang tunarungu bisu tuli Pak, kita tekan, balik Pak. Ya, rata-rata penyebabnya pengawet Pak. Tunarungu, tunanetra ya, waktu pelatihan di Pekanbaru juga pernah di Pekanbaru itu ya, itu tunanetra semua. Masjid Sari di Hotel Saria Pekanbaru itu ya, sekitar 30 orang tunanetra. Nah, selesai pelatihan, coba yang laki-laki buka baju semua, saya bilang. Itu Pak, saya tekan dekat kanan kirinya, macam kita tekan bola bekel. Bola bekel Bapak tekan, cekung nggak? Gitu. Itu beda penyumbatan yang tunarungu, tunawicara, tunanetra dengan yang biasa, kolesterol biasa ya. Kalau kolesterol biasa kita tekan dia pasti cekung, tidak balik dekok. Kalau yang gangguan tadi itu yang cacat macam ini, tunanetra, tunarungu, dia kita tekan seperti tekan karet, bola bekel. Lama-lama bisa tidak Pak? Bisa, cuma butuh waktu lebih lama insya Allah. Jelas ya? Jadi tunawicara yang speech delay ya, speech delay masih lebih ringan ya. Nah, ini speech delay ya. Batu ginjal, ya bisa Pak insya Allah ya, dengan total punggung nggak usah panik. Kita tahu Pak, nah, kemarin dokter Olah kirim ke saya, ada fotonya tuh batu ginjal rontok. Biasa tiap 3 bulan dia dilaser Pak, tapi muncul lagi ya. Nah ini sebelum dilaser ditotok. Pas di USG sudah bersih, tidak lagi dilaser ya. Jadi tekan getarkan titik ginjalnya, tekan getarkan titik ginjalnya, rontok dia dikit-dikit ya. Masalahnya ada Pak, muncul kenapa? Kalau batu yang rontok itu masih besar. Kalau masih besar pecahannya, dia menggores saluran ureter. Efeknya apa? Pipisnya berdarah dan sakit. Kira-kira Bapak kalau menanggulangi macam itu, pasiennya teriak-teriak kesakitan, pipisnya berdarah, batu ginjalnya turun, Bapak lanjutkan atau bawa ke UGD? Lanjutkan atau bawa UGD? Sanggup nggak Bapak kira-kira dengar dia teriak-teriak kesakitan? Ya, masalahnya Pak, lanjut saja. Kenapa? Karena jauh dari rumah sakit. Misalnya, Ustaz, pasien saya nangis-nangis, teriak-teriak, pipisnya berdarah, batu ginjalnya sudah mulai jatuh kan? Tapi agak besar sehingga menggores ureternya. Apa yang lagi Ustaz? Terus Pak, tekan ginjalnya, getarkan, dorong lagi ke bawah. Pasti tekan, getarkan, dorong ke bawah, itu nyerinya hilang Pak. Tapi catatannya apa? Kita nggak boleh berhenti menekannya. Tekan lagi, aduh Ustaz capek tangan satu, pakai 2 jempol udah Ustaz capek, pinjam jempol tetangganya Pak. Udah 3 jam Pak, bayangkan ya, kan capek kan, getarkan lagi, dorong lagi ke bawah. Nah sudah bersih baru tidak sakit lagi. 3 jam Pak kira-kira diatasi. Pertama mungkin kita ragu, panik, bisa nggak sih dengan total punggung ya kan? Yang kedua mungkin kita nggak mau capek kan, 3 jam Pak coba. Ya udah bawa UGD aja, bawa rumah sakit aja gitu kan. Ternyata dengan izin Allah bisa dengan total punggung, konsekuensinya tadi lebih lama. Tekan terus ya. Hernia, insya Allah bisa dengan total punggung, nggak usah panik ya. Nanti 2:30 kita praktek ya abis ini ya.
Praktek general treatment saja. Kalau ada yang sakit jantung boleh maju. Ada yang sakit jantung? Sakit jantung atau saraf kejepit? Di dada, dari belikat kiri. Oke, belikat kiri. Satu orang saja ya. Jangan semuanya Pak. Ini sakit semua kayaknya ya. Untuk tolong semua sama saya. Cuma satu orang saja buat sampel. Ya. Ada sakit jantung atau stroke atau tadi ya yang nyeri dada. Boleh lah ya. Nanti kita praktek di rumah masing-masing ya. Sudah diberi contoh kan nanti kan ya. Nah, itu kita praktek masing-masing di rumah. Besok praktek lagi emergency ya. Besok kita praktek lagi emergency ya. Berikutnya ya, hernia. Ya. Ini mohon maaf gambarnya kurang jelas ya. Hernia itu nggak usah dioperasi. Mulai lembar 3. Kita sedikit belajar anatomi Pak, tapi nggak usah anatomi yang susah ya. Lumbar itu tulang di bawah rusuk ya. Mulai L1 di bawah ginjal ya, L2 masih ginjal tuh ya, L3, L4, L5 di atas panggul. Ke bawahnya sakrum ya, sampai tulang ekor ya. Batasnya L5. Karena di bawah kan masih bergerak. Totok punggung batasannya wilayah yang tidak bergerak. Coba gerakan leher Bapak. Leher kan bergerak, berarti jangan ditotok. Batasannya apa? Cervical 7, tengkuk ke bawah. Karena nggak bergerak kan, coba pegang. Kan dia diam kan, tengkuk ke bawah kan. Berarti totok punggung harus tengkuk ke bawah, jangan tengkuk ke atas. Banyak di komunitas lehernya diurut juga, ditotok juga ada nggak? Berarti tidak sesuai SOP. Bahu bergerak, bergerak nggak ini Pak? Jangan totok bahu ini, betul kan? Karena bergerak, nggak ada lemak. Kalau bergerak dia pembakaran, totoknya bahu bagian dalam ke bawah. Ya, kan bergerak kan bahu kita kan? Tapi banyak nggak totok punggung ditotok bahunya? Banyak juga Pak. Padahal itu wilayah yang bergerak. Jelas ya? Jadi kalau dia hernia L3 sampai atas panggul. Berikutnya hidrosefalus. Nah ini apa itu hidrosefalus? Kepalanya besar ya, titiknya di mana? Ini ibu bapak titiknya ya. Ini pasien saya ibu Kamania namanya, usia 4 bulan waktu itu, lingkar kepala seperti usia 7 bulan. Ditotok enggak setiap hari Pak, seminggu 3 kali. Sekarang usia sudah 8 tahun, sudah sekolah, lingkar kepala normal. Ya, jadi kita sudah punya bukti Pak. Ya bukan tadi overclaim, tidak Pak, tidak overclaim. Masih hidup anaknya kok, sudah sekolah. Yang kedua pasien saya Hubaba, usia waktu datang 7 bulan, mata sudah buta karena hidrosefalus menggunakan saraf mata. Bapak cari di TikTok atau di Facebook Hubaba, hidrosefalus, dia muncul nanti. Sekarang sudah sekolah Pak, ya sudah bisa melihat lagi. Ya, lalu Aiswa dari Situbondo. Kalau Bapak di TikTok Barbie Situbondo muncul ya. Ya, totok 2 bulan Pak. Kata dokter hanya satu cara, pasang selang, betul nggak? Dibuang ke lambung, betul tidak Pak? Ternyata secara alami tubuh kita punya hampir lebih dari 5 cara. Ya totok anaknya, besoknya kepalanya kempes. Saya tanya, dari mana Pak itu keluar cairannya? Gumoh terus Ustadz anak saya setelah ditotok, gumoh, muntah. Muntahnya banyak lendirnya keluar Pak. Ternyata keluar dari mulutnya, dari gumohnya tadi. Satu cara. Dari mana lagi Pak? Keluar ingusnya terus Ustaz. Subhanallah. Ditotok ingusnya keluar terus. Sudah 2 cara. Yang paling parah Ustaz, itu waktu Ustaz totok, dulu belum pernah dia sesak. Pas ditotok sesak Ustaz. Nah itu Bu, dia turun ke paru-parunya. Totok terus nanti dia muntah keluar lagi kan? Berarti 3 Pak, ke paru-parunya. Subhanallah. 3 cara Pak. Ya. Dari mana lagi Pak? Dia masuk ke lambung, ketarik ke pupnya, keluar dari pupnya, lendir juga seperti liur-liur gitu Pak, lendir. 4 cara sudah subhanallah. Yang umum dari mana Pak? Keringat, pipis, sudah berapa itu? 6 cara. Dari mana lagi Pak? 1 cara lagi Pak, ada subhanallah. Air liurnya pekat macam aibon. 7 cara tubuh kita punya. Dokter hanya punya 1. Nah,
Dan itu nggak jaminan loh. Saya 4 kali operasi malah tambah lebar kepalanya, malah tambah keras Pak, malah tambah kaku. Ya, 4 kali operasi hidrosefalus. Dengan top punggung insya Allah resiko tidak ada, nyaman-nyaman saja dia. Keluarnya alami, tidak dipaksa. Ya, jelas ya. Titiknya di mana? Cari bagian yang paling tebal. Ya, biasanya di sekitar belikat kanan kiri, lalu tengkuknya di bawahnya juga. Ini yang paling tebal di sini Pak. Yang paling tebal aja dicari. Ya, itulah penyebatan. Jelas ya. Sesederhana itu ternyata ya. Kita lanjut. Nah, kelihatan ya. Detik jantung, serangan jantung kiri. Penyumbatan jantung berapa titik? 3 penyumbatan berikat kiri. Sekitar berikat kiri saja Pak ya. Titik jantung sekitar berikat kiri. Walaupun ada yang jantungnya di kanan. Pasien saya jantungnya di kanan, 1 orang ada ibu. Tapi itu sangat jarang. Ya. Di kanan serangan jantung, jangan toto kiri ya. Dekat kanan. Karena jantungnya di kanan. Ini Pak, sakit jantung apa saja? Yang paling sering apa tadi? Koroner ya. Harus pasang ring. Ini TikToknya mati lagi nanti nih. Gak usah pasang ring jantung, dengan toto punggung bisa, langsung TikToknya dapat teguran, overclaim. Ya, padahal memang nyata. Ya, oke, koroner jantung, apalagi penyakit jantung. FV block, pernah dengar nggak FV block 2? Aritmia. Ini penyakit-penyakit jantung Pak. Saya sebutkan satu-satu biar Bapak nanti tidak ragu lagi ya. Apa tadi? Bengkak jantung ya. Apalagi? Bocor ya. Bocor, apalagi? Pompanya ada. Pompanya lemah berapa persen gitu kan? Pompa jantung ya. Katup. Beda ya pompa sama katup ya. Bocor katup klep kan? Ya, aritmia sudah. Ada lagi sleep apnea. Ini Pak, penyakit-penyakit jantung. Banyak jenisnya Pak ternyata. Ya, ada FV block 2. Pernah dengar FV block 2? Detaknya bermasalah Pak. Ya, ada yang aritmia juga, detaknya juga ya. Aritmia. Yang terakhir yang pernah kita atasi, ARVD. Ini penyakit jantung juga Ibu. Pernah dengar nggak penyakit jantung ini Pak? Sebelumnya? Belum pernah. Ini penyakit jantung langka. Genetik kata dokter. Tidak bisa disembuhkan. Ya. Tapi dengan izin Allah sembuh. Ini pernah dengar sleep apnea? Sesak serangan jantung waktu tertidur saja Pak. Kalau nggak tidur nggak serangan. Serangannya waktu tidur. Kira-kira kalau serangan waktu tidur, Bapak kalau mau tidur kira-kira melakukan apa kalau gitu? Takut mati besok? Apa yang dilakukan Pak? Bertobat. Ya kan? Loh, tiba-tiba serangan jantung lagi tidur, lost terus Pak, nggak hidup lagi. Maka yang beliau lakukan apa? Setiap hari Ustaz saya minta doa, minta maaf sama istri saya, minta maaf sama anak saya, maafkan ayah ya nah, maafkan ayah bu, kenapa? Takut besok nggak hidup lagi. Dicek waktu tidur Pak, berapa kali serangan? Ternyata 70 kali serangan. Terhenti Pak, 70 kali serangan. Ya, bayangkan, saya tonton lah beliau. Kita panggil beliau Romo karena beliau sutradara nasional. Kalau di nasional dia dipanggilnya Romo, sutradara nasional. Totok Pak, ini Pak Romo titiknya saya bilang. Ada Pak, kita foto tuh. Saya share di Facebook kemarin ya. Sleep apnea di Facebook saya itu titik pasien saya Romo yang saya tonton. Sleep apnea, dicek jantung, 70 kali serangan jantung waktu dia tertidur. Dengan izin Allah selesai, tidak serangan lagi Pak waktu tertidur. Sekitar belikat sebelah kiri. Ya. Termasuk ini. Ya, ada lagi yang terakhir Pak. Yang paling parah, tidak punya saluran jantung.
Nih Pak, penyakit-penyakit jantung yang dengan izin Allah pernah diatasi dengan tato punggung. Yang bengkak tadi kan, yang bocor jantung pasien saya yang tadi dokter jantung menghina kita, dia hina lagi kan? Ya, itu pasien saya langsung balas, saya nggak mau dihina sama dokter. Kita dibilang kurang waras tadi kan? Ya. Ini Pak pasien saya juga, ini dokter RSCM, bisa dikonfirmasi karena kita dibilang fitnah lah, dibilang apalah di TikTok kan, bohong tuh ceritanya. Ya, namanya Dokter Ririn Ahdiati. Beliau sedang ambil spesialis di RSCM. Kisahnya betulan Pak, nggak kita buat-buat ya. Lalu beliau lapor sama saya melalui suaminya, WA, Ustadz benar nggak menangani pasien RVD? Kira-kira saya paham nggak ibu penyakit ini? Enggak. Mana saya tahu, betul tidak Pak? Apa itu RVD? Baru beliau jelaskan, aritmogonic right ventricular dysplasia, fungsi bilik sebelah kanan isi saya tinggal 30% Ustaz. Divonis dokter 3 tahun lagi meninggal dunia istri saya. Yang memvonis dokter ahli jantung lulusan Jerman cum laude, dokter terbaik rumah sakit jantung. Jelas ya? Bukan kisah dibuat-buat Pak, nyata. Biar jelas kan, kalau di TikTok kan potong separuh sama editor kan, tiba-tiba jadi bully saya. Ini jelas ya, rinci ya. WA ke saya, bisa nggak Ustaz? Ya saya nggak tahu, datang aja. Kan nggak tahu penyakit jantungnya apa, belum ada kasusnya juga, ya kan Pak? Datanglah dia ke klinik saya di Jatiwarna. Nah saya tonton lah, cari, kan ibu-ibu kan pakai baju, saya pakai sarung tangan. Tonton terus berhenti jadi saya pas titik berikan sebelah kiri ini Pak titiknya, dia agak ke bawah. Di sini kira-kira titiknya, ini Pak titiknya saya bilang. Ya, tonton apa keluarnya? Sering berdebar tanpa sebab Ustaz. Apalagi naik tangga 2-3 langkah nggak kuat sudah nyeri dada sakit. Itu lagi ambil spesialis di RSCM, ya dokter juga Pak, ya. Tapi kalau kuliah dia kan sering sakit dadanya. Tanya teman-temannya itu aritmia jantung biasa, oh bukan, ini beda kata dia. Dia dokter juga tahu kan. RSCM udah kan saya ke harapan kita aja yang lebih khusus gitu kan. Nah dapatlah dokter yang paling hebat Pak. Dokter ahli jantung lulusan Jerman cum laude. Di MRI kardio lah sama beliau itu. Setelah di MRI kardio baru kelihatan penyakit jantungnya RVD. Mulai jelas ceritanya ya. Penyakit jantung langka, genetik tidak bisa disembuhkan. Operasi dok, dan jaminan. Kecuali ibu mau jadi bahan riset kami. Itu Pak, nyata kisahnya. Nggak saya buat-buat ya seperti itu kira-kira. Lalu WA ke saya, bisa nggak Ustaz? Mana saya tahu, saya bilang. Baru dengar saya Pak RVD, betul nggak? Sudah datang aja lah, saya bilang. Datang Pak, cerita sama saya. Dunia kedokteran sudah buntu Ustaz. Subhanallah, itu demi Allah Pak yang bilang, bukan saya, beliau. Dunia kedokteran sudah buntu. Terus cari apa? Dunia lain. Alternatif, WA ke saya. Saya tekan titik jantungnya, getarkan, pakai sedikit langsung biur Pak, nggak bisa nafas. Kenapa? Tidak punya saluran jantung. Coba ibu bapak tanya dokter jantung, bisa nggak dok disembuhkan dengan izin Allah dengan dokter jantung? Apa dok solusinya? Coba tanya dulu kalau nggak percaya. Tidak ada solusinya. Ya, kita totok punggungnya Pak. Ada saya yang notok. Baru kirim WA, alhamdulillah sekarang sudah jalan naik tangga. Bolak-balik 4 kali, tidak sesak lagi, sudah main bola, sudah naik sepeda, sudah bisa normal aktivitas Pak. Ya, jadi masalah jantung ya sampai yang terakhir tidak punya saluran jantung, dengan izin Allah selesai dengan totok punggung. Bukan itu sebenarnya masalah utamanya Ibu Bapak. Ahli jantung seluruh dunia berkumpulnya di Israel, itu masalah. Kalau kita sudah menumbangkan pengobatan jantung, berarti kita sudah menumbangkan. Nyambung sekarang Pak Bu? Nah, baru sekarang nyambung. Tadi belum nyambung ya. Tumbangkan kok, bingung kita. Ya kan? Ya bingung tadi kan? Ustadz ngomongnya kemana gitu kan? Bagaimana caranya kan gitu kan? Ya. Kan tadi saya suruh tumbangkan ini kan? Ya kan? Nyambungnya kemana kan gitu kan? Ustaz ngomong apa? Apa dongeng? Tidak Pak, bukan dongeng sekarang.
ahli jantung seluruh dunia berkumpulnya di Israel. Ketika Bapak sudah menguasai pengobatan jantung, berarti Bapak Ibu sudah menumbangkan. Baru nyambung sekarang kan. Jadi kalau Bapak noto orang dalam hati, tumbangkan. Tapi ngomongnya biasa-biasa aja Pak ya. Jangan semangat juga. Berarti Toto kaget, ada apa? Ya, jelas ya. Itu Pak maksud saya. Kenapa kita semangat? Karena niatnya itu. Ya, kalau bukan karena itu Pak, Bapak tidur semua ini, betul enggak? Ya, karena yang menumbangkan itu Pak, segar lagi kita, betul tidak Pak? Ya kenapa? Ya ini jihadnya di situ. Ya, kita ke Nusa Kambangan Pak, mereka bunuh diri gagal. Ya, itu orang sadis-sadis semua Pak, mereka semangat jihadnya tinggi. Tinggal dialihkan saja jihadnya, betul enggak? Tetap berjihad Pak mereka di Nusa Kambangan walaupun hukuman mati Pak. Hukuman mati rata-rata. Antum apa Ustaz? Anak SH seumur hidup. Bukan sarjana hukum Pak, seumur hidup. Ya, rata-rata seumur hidup sama hukuman mati. Mereka tetap semangat, kenapa? Karena mereka bisa berjihad di dalam lapas dengan niat tadi, betul tidak? Itu Pak, kenapa kita diterima di Nusa Kambangan untuk meneruskan mereka? Ya karena mereka masih bisa berjihad, itu yang mereka inginkan. Hukuman mati seumur hidup, kan seolah sudah hopeless, berharap gerasi dari presiden saja kan? Tapi dia punya cara sekarang berjihad apa? Ya tadi menumbangkan ini dengan totok punggung. Jelas ya? Kayak kita kebut saja. Terakhir ya, masalah saraf kejepit ya. Ini sama semua. Nah, ini contoh penyumbatan ya. Contoh penyumbatan dulu ya. Ini ada berapa penyumbatan Ibu Bapak? Kelihatan? Berapa penyumbatan? Ada 4 atau berapa? Ada jawaban lain? Enggak ada Ustaz, 4. 5 Pak sebenarnya, 5 Bu. Yang bisa menunjukkan satu lagi, saya kasih hadiah. Hadiahnya ambil di luar, bilang sama panitia. 6, tunjukkan Pak. Ada 6, silakan tunjukkan. Coba Pak, tunjukkan Pak. Langsung saja nggak apa-apa, ya. Dapat hadiah dari saya nih. Ini tulisan. Saya bikin garis. Oh. Saya ngitung ini. Tuh, oh bukan ya. Maaf. 4, oke. Ada lagi? Itu bukan penyumbatan ya. Itu bukan pembuluh darah. Ya. Ini Pak, langsung saya tunjukkan ya biar nggak lama ya. Ada 5 Pak, Bu ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 penyumbatan. Bedanya apa? Yang 4 penyumbatan di dalam pembuluh darah. Pakai herbal, bawang putih tunggal, cuka apel, jahe merah, jeruk lemon, pelan-pelan dikikis. Betul tak? Betul tak? Kalau pakai infus yang dokter bilang infus jantung kan? Infus pelan-pelan dikikis, tapi nggak bisa juga, Bu, nggak mempan juga kalau udah keras mengkristal, nggak mempan dikikis, Pak, betul tak? Itu 4 herbal bisa masuk, ya. Dikikis pelan-pelan bisa. 4 penyumbatan di dalam pembuluh darah. Alat bor bisa masuk, betul tak? Dibor dikit-dikit, sedot, dibor sedot, bisa masuk alatnya kan? Yang kelima ini Ibu Bapak, obatnya nggak bisa masuk, alat bornya nggak bisa masuk. Kenapa? Penyumbatan karena lemak-lemak yang menekan di luar pembuluh. Ini Pak yang saya bilang tadi, 5 penyumbatan. Punggungnya tadi Pak, yang di awal
juta, 10 juta, 12 juta tidak berfungsi. Kenapa? Pembuluh darahnya mampet, ketekan dari luar. Baca buku herbal, bertumbuk-tumbuk buku herbal Bapak Ibu baca, itu diolah lah, itu jahe merah, cuka apel dan lain-lain, nggak berfungsi Pak. Kenapa? Mampet, ketekan dari luar selangnya. Ya, jadi bukan herbalnya lama sebenarnya Pak, herbalnya tidak berfungsi. Ya, kalau darah lancar Pak, herbal cepat loh, silakan buktikan. Ya, darahnya lancar, herbal cepat Pak berfungsi. Bapak ada masalah lambung, darah lancar, cepat nggak lambung langsung nyaman? Ya kan? Cepat kan? Kenapa kok herbalnya lambat Ustaz? Bukan herbalnya lambat Pak, ini darahnya mampet, herbalnya tidak bekerja, tidak berfungsi. Itu maksudnya Pak. Sehebat apapun al herbalnya, semahal apapun herbalnya Pak, dia nggak berfungsi, percuma, betul tidak? Ya, itulah tutup punggung. Lemaknya yang tadi tebal-tebal itu di luar pembuluh darah, menekan dari luar. Jelas ya? Inilah yang Dr. Marino bilang Pak, tutup punggunglah yang menuntaskan masalah kedokteran yang beratus-ratus tahun tidak selesai. Itu maksudnya Pak. Diuyel-uyel saja, bubar, selesai, terurai. Begitu ya? Jelas ya? Apa beliau bilang? Kalau ada gelar di atas profesor, itu gelar buat para terapis tutup punggung. Sayangnya nggak ada gelar di atas profesor. Ya, itu dokter yang cerdas Pak sama Allah. Ya, lanjut ya. Masalah janin selesai Ibu ya, yang dokter kandungan kemarin di Sumatera Barat di Bukit Tinggi, Dokter Haryadi spesialis kandungan itu perhatian saya. Ternyata yang bayinya sungsang ditata pelan-pelan normal kembali. Ya, yang sudah pecah ketuban baru pembukaan 1 udah lama, udah 6 jam. Enggak pembukaan, totok cepat, pembukaan 2, pembukaan 3, lahir nggak boleh sesar. Hampir nggak ada alasan untuk disesar. Kalau kebelit hari-hari, dokter saya tanya juga, oh Ustaz nggak usah disesar kalau kebelit hari-hari. Ini bukan totok punggung Bu yang menjelaskan, dokter. Kalau kebelit hari-hari nggak usah disesar, hari-hari itu panjang. Biarkan lahir normal, begitu keluar cepat-cepat kita lepaskan lilitannya. Subhanallah Pak. Enggak ada alasan dari sesar. Ini dokter kandungan yang jujur. Ya, kebanyakan sekarang enggak. Bu, kebelit hari-hari anaknya sesar enggak? Sesar. Ini Bu, coba cek di Sumatera Barat ya, dokter hari-hari spesialis kandungan. Itu dokter yang betul-betul luar biasa Pak. Sudah senior sekali beliau ya. Sampai beliau menjelaskan, ya tadi Pak, di totok punggung lebih membantu lagi. Sedang hamil itu keguguran, sudah mulai mau keguguran, keluar prek darah, kan begitu indikasinya kan? Di totok Pak, berhenti pendarahannya, normal, lahir, tidak meninggal bayinya, selamat bayinya. Ya, usia 1 bulan hamil, sudah keluar prek darah. Kalau ke dokter dikasih obat apa Ibu? Penguat rahim. Dicek detak bayinya negatif. Keluar prek darah, usia hamil 1 bulan, dicek detak bayi negatif. Saya bilang apa? Totok setiap hari, L3 sampai panggulnya. Totok setiap hari 3 kali. 2 minggu sudah berhenti pendarahan, dicek lagi detak bayinya positif. Lahir selamat, hari ini sudah besar bayinya Pak. Ternyata totok punggung bisa menguatkan rahim, itu maksudnya. Tidak perlu menguat rahim. Ya, bisa Pak insya Allah. Ya. Jadi kemudian hari-hari totok punggung juga membantu, ya. Nah itu salah satu fungsi totok punggung. Ketika melahirkan anak bapak atau misalkan cucu atau siapalah atau istri kita lah melahirkan, kan sakit luar biasa, betul nggak? Sakit luar biasa. Ini diriset sama bidan Pak di Sumatera Barat, ditotok, ya, itu nyerinya hilang semuanya. Jadi ternyata totok punggung sangat membantu untuk proses kelahiran, ya. Termasuk kesuburan yang sudah 17 tahun belum punya keturunan, sudah 12 tahun belum punya keturunan, dengan izin Allah ditotok bisa jadi subur. Jangankan manusia Ibu Bapak, sapi saja ditotok subur. Demi Allah Pak, yang mempraktekkan dokter hewan bukan saya. Itu pelatihan di waktu itu di Solok ya, itu pelatihan 11 dokter. 120 orang ikut pelatihan saya Pak, totok punggung, nakes sebagian besar, perawat, bidan, dokter 10 orang, 1 dokter hewan.
Yang mempraktekkan ke sapi, dokter hewan tadi, Pak. Cerita dokter Olan. Ustaz tuh, keponakan saya dokter hewan, dia totok sapinya yang mandul, 5 tahun gak punya keturunan, ditotok, sekarang sapinya hamil. Ya, jadi ternyata totok punggung bisa untuk hewan. Ya, kucing bapak sakit, totok saja Pak, selesai. Bahkan di Bali kemarin saya ke Bali, ya, orang Bali kan piara babi, ya. Babinya demam, ditotok sembuh Pak. Demi Allah, yang nonton Pak Made Darsa. Ya total Ustaz, tapi saya demam sembuh. Ya, jadi lama-lama total punggung juga bisa untuk binatang. Nanti bingung dokter hewan Bu, nggak punya kerjaan juga dia. Udahlah habis kita sama total punggung. Ya, kucing bapak pincang, totok saja punggungnya. Salah besok pagi sudah normal dia berjalan. Ya, silakan Pak dibuktikan. Ya, jadi untuk hewan bisa. Yang belum kita tahu pada pohonan Pak, belum tahu pohonan. Apa jangan tanya, pohon durian saya nggak berbuah, bisa nggak ditotok Ustaz? Totok sendiri saja lah Pak. Ya. Yang jelas pohon saja seperti manusia, seperti bernyawa dia. Bapak silakan lakukan yang seperti pasien saya lakukan Pak. Setiap beliau pagi bangun tidur, beliau itu sentuh pohon-pohonnya itu, ya beliau baca selawat Rasulullah, beliau baca selawat pohonnya itu, beliau baca ayat-ayat Allah. Itu pohonnya segar luar biasa. Begitu beliau sakit separuh kanker payudara, itu separuh pohonnya layu. Percaya tidak percaya Pak? Pohon juga punya rasa. Ya, nggak mungkin dia bohong. Saya Ustaz yakin menyaksikan langsung, nggak mungkin dia berbohong kan? Separuh tanaman yang saya ucapkan selawat setiap hari, begitu saya sakit, separuh tanaman saya layu. Subhanallah. Nyata Pak. Ternyata tanaman punya rasa, pohon pun punya perasaan. Ya, jelas ya. Kita lanjut ya. Jadi nanti yang tadi pohonnya tidak punya keturunan atau tidak berbuah, ya coba ditotok saja sambil berselawat ya. Lanjut ya. Kanker batang otak sudah buta pasien saya, totok setiap hari selama 1 bulan dengan izin Allah. Saya singkat saja bisa melihat kembali. Ya sudah buta, bisa melihat kembali. Kanker payudara stadium 4, totok tiap hari selama 2 minggu, stadium 2, totok lagi, pelan-pelan dia normal kembali. Ya, jadi titiknya tetap di punggung yang mengarah ke kankernya di depan. Cari yang paling cekung, paling gerenjel di bagian belakang. Itu titik utamanya. Ketika sakit, totok bagian yang paling mendekatan saraf, sakitnya langsung reda, tidak perlu painkiller insya Allah. Aman Pak kita Pak. Ya kemarin dari Malaysia pasien saya yang 60 kali suntikan, Allah iman menyerang sendi Pak. Setiap sendi sakit disuntik, ini dokter sakit disuntik, ini dokter sakit disuntik, ini dokter sakit disuntik, 60 suntikan tubuhnya. 2 hari sakit lagi Pak. Totok ini ibu yang menekan saraf, saya bilang totok, besok sendinya Pak hilang rasa sakitnya semua. Jadi cari yang paling menekan saraf, ya itu selesai, sakitnya hilang insya Allah, tidak perlu painkiller. Jelas ya. Tadi tunanetra di pelikatnya sangat sangat keras macam bola bekel ya. Lambung langsung saja eksekusi titik lambung ya. Jadi kalau bapak nyeri perih lambung nggak usah panik, yang langsung sekitar lambung. Ini dibutuhkan Dr. Gustaf Fiansa dari Pontianak. Dr. Gustaf sampai ke sini beliau dari Pontianak. Sampai dia tanya, Ustaz besok pelatihan di mana? Waktu itu pas pelatihan di Kerinci. Saya ke pelatihan Ustaz. Bayangkan Pak, dari Pontianak ke Kerinci, ke Jambi, ke Kerinci berapa jam lagi kan? Beliau datang, kenapa? Saya Ustaz membuktikan sakit lambung ayah saya. 11 kali tiap hari ayah saya meringkuk menahan sakit karena lambungnya sudah parah. Saya tahu Ustaz, sekarang tinggal 2 kali dia sakit, itu pun tak terlalu parah dia rasa. Tahu lagi Ustaz, dengan izin Allah sembuh, ayah saya tidak sakit lambung lagi. Sakit lambungnya sembuh, sakit lamanya muncul lagi Pak. Apa itu sakit lamanya? Mulai merokok lagi. Jadi bingung ya Pak. Sakit lambung sembuh, ngerokok. Enggak ngerokok, lambungnya kumat. Udahlah, demi orang tua biar saja. Ya, walaupun ibu bapak merokok pun dengan totok punggung bisa berhenti insya Allah. Saya pernah dapat laporan 2 pasien saya, satu anak muda, satu orang tua. Apa saya bilang? Dia panggil saya Abi. Abi totok saya kemarin tuh sebenarnya. Habis itu saya nggak bisa ngerokok lagi. Kenapa? Ngerokok rasanya nggak enak. Nah, itu. Yang kedua, bapak-bapak usia 60 tahun. Saya usah totok katanya. Saya perokok, rokoknya tidak lagi enak kata dia.
Bener ya Pak, jangan ganti merek ya. Nggak enak Bu. Jadi terbukti totok punggung bisa untuk menghilangkan rokok. Yang paling bagus untuk memutus ketergantungan narkoba, bisa Pak. Saya kemarin di Pekanbaru noto, ini off the record ya, saya nggak sebut nama beliau ya. Salah satu pengusaha di Pekanbaru, pengusaha kaya, dia sudah habis bermiliar-miliar untuk menyelamatkan anaknya di penjara, ditebus begitu. Ketangkap pertama selesai, ditebus selesai. Ketangkap kedua sudah habis sekitar 2 miliar belum selesai. Ini Pak, kenapa? Sampai kapanpun dia dilepas, pakai lagi nggak ada kira-kira Pak? Pakai, karena tubuhnya masih menginginkan itu, masih ketergantungan. Sakit kepalanya sembuh kalau dia pakai, betul nggak? Sakit pinggangnya sembuh dia pakai, betul nggak? Begitu saya tutup Pak, anak yang kedua itu yang sudah keluar kemarin tuh, ya sudah masih diawasi BNN juga Bu, walaupun sudah keluar tetap dipantau BNN Pak, takut dia pakai lagi kan. Saya bilang nggak akan pernah selesai Bu kalau ibu kayak begitu caranya. Licin dia kan. Kenapa? Tubuhnya masih menginginkan. Walaupun diawasi malaikat Bu, lolos saya bilang. Ya jangan BNN Pak. BNN kan dia bisa tidur kan. Malaikat saja bisa lolos saya bilang kalau kayak gini. Kenapa? Tubuhnya masih kecanduan, betul tidak Pak? Kenapa? Ya kepalanya sakit terus Pak tiap hari, bayangkan. Ya kan? Kalau pakai itu langsung enak kan? Selesai bagaimana? Ya selesaikan dulu masalah ketergantungan obat di tubuhnya. Badannya nyaman, kepala tidak sakit, pinggang tidak sakit, kaki tidak sakit, tidur nyaman. Sudah selesai Bu di situ. Saya bilang nggak lagi ketergantungan. Bukan ibu panggil BNN suruh ngawasi dia. Lolos Bu saya bilang insyaallah. Ya. Jadi apa Pak? Ketergantungan obat insyaallah bisa dengan totok punggung. Ketika sakau, jangan kasih lagi narkoba. Ketika sakau, totok punggungnya. Hentikan ketergantungan terhadap narkoba. Itu Pak. Jelas ya? Kita lagi coba usulkan ke BNN melalui Densus 88 nanti lah. Biar masyarakat Indonesia lepas ketergantungan terhadap narkoba. Wah Pak, parah Pak narkoba Pak, parah Pak. Ini tugas Bapak semua, bukan tugas saya aja Ibu ya. Tugas Bapak Ibu semua. Bantu Pak mereka yang ketergantungan otot punggungnya biar tidak ketergantungan. Kasihan orang tuanya Pak, dia masuk penjara habis hartanya Pak. Silakan berapa uang dia punya, habis Pak. Ya, untuk apa? Ya untuk belain anaknya, betul nggak? Kasih sana. Tuh Ustaz, mobil Pajero saya, mobil Pajero Pak, biar anaknya tidak dianiaya di penjara. Ya Allah, Bapak orang kaya enak. Coba yang orang miskin, habis remuk anaknya di penjara Pak. Lah dia tinggal kasih Pajero, Polresta, selesai, aman anaknya kan. Lo yang nggak punya Pajero coba remuk anaknya Bu. Lo anaknya punya kamar, kasih 1,5 juta untuk jaga anaknya, pengawas 1,5 juta tiap hari untuk ngawasin anaknya saja, biar nggak diganggu penghuni lainnya Pak. Seperti itu coba bayangkan. Ini polisi harusnya tahu nih ya, biar polisi mendengar juga, hingga masalah narkoba selesai Pak. Kan polisi capek juga Pak, licin juga mereka. Nangkep sini, nanti dia bebas, make lagi kan. Enggak selesai, saya bilang polisi capek kan jadinya kan. Udah totok punggung saja, mereka nggak ketergantungan lagi, otomatis selesai. Kecuali dia dikasih, diracuni namanya kan, beda kan. Kalau diracuni kan beda kan, dikasih kan. Ini kan dia nyari kan. Kenapa dia nyari? Karena tubuhnya masih butuh, addicted Pak, ketergantungan. Gitu ya. Doakan saja kita bisa nyambung BNN hingga program nasional Pak. Yang masuk penjara rehabilitasi, total semua, akidahnya kita bina, imannya kita bina, ibadah kita bina. Dia nggak ada lagi rasa untuk pakai itu, insya Allah. Itu esensi pengobatan narkoba sebenarnya Pak. Ya bukan hanya di rehabilitasi, besok nyari lagi dia, karena tubuhnya masih ketergantungan. Leukemia, ini meninggal pasien saya Pak di Malaysia karena trombositnya ngedrop terus, orang tuanya panik, trombosit 25.000, udah cepat bawa ke Malaysia. Ke Malaysia meninggal, neneknya cerita, udah Ustaz susah, bapaknya maunya ke dokter terus. Iya Bu, kalau belum yakin susah, saya bilang.
Padahal ada yang di bawah 25.000 pasien kita, Pak. 5.000 ditotok setiap hari oleh ibunya. Normal kembali trombositnya di atas 150.000. Nggak panik ibunya, ya. Kali ini panik Pak orang tuanya, Pak. Karena mindsetnya dokter medit kan. Akhirnya bawa ke Malaysia, Pak. Meninggal di Malaysia. Neneknya cerita, susah Ustaz, orang tuanya masih yakin dokter. Ya iyalah, susah sih. Nggak yakin tetap punggung. Dibawa ketika trombosit 25.000. Padahal kita trombosit 5.000, sudah pecah pembuluh darah. 5.000 trombosit sudah pecah pembuluh darah. Ditotok pelan-pelan berangsur naik sampai sekarang sudah 150.000. Totok punggung saja, Pak. Kita nggak panik, ya. Bagian yang paling cukup di sebelah kanannya kan kelihatan kan? Penghargaan terhadap orang yang penyelamat lingkungan. Subhanallah. Berarti ibu di atas 50 tahun usianya. Itu zamannya Pak Harto, Pak. Kalpataru. Tahu Kalpataru? Enggak. Berarti di bawah 50. Ya, Abah Hayum ini pemenang Kalpataru, Pak. Dari Pak SBY ya dapatnya ya. Masih ada Pak SBY itu. Ya. Saya buktikan kebesaran ayat Allah, Ustaz. Dia ambil satu gelas air, satu gelas air ya betul ya, dimasukkan nasi, Pak. Dibacakan ayat Allah setiap hari. Subhanallah. Apa yang terjadi, Pak? Air tetap bersih, nasi tetap putih, tidak ada bau sama sekali. Ada pembandingnya kan? Pembandingnya kan harus ada kan? Dibuat lagi Pak, satu sama. Dimasukkan tadi air ya, segelas air, dimasukkan apa tadi? Nasi. Jangan dibaca ayat Allah. Apa yang terjadi, Pak? Busuk, hitam nasinya. Nyata, Pak ya? Simple pembuktiannya ya. Kan selama ini kita bingung. Kata Ustadz, udah nggak usah ragukan Al-Quran, pokoknya begini kan. Tapi mana pembuktiannya? Orang kan perlu melihat bukti, betul tidak, Pak? Kalau kayak gini jelas nggak buktinya, Pak? Ya kan? Simple, Pak, sesimpel itu maksudnya. Kita kadang-kadang maksain orang harus sama dengan kita, tapi mana pembuktian simpelnya kan gitu kan? Ini kita harus yakin ayat Allah udah nggak usah diperdebatkan, itu luar biasa ayat Allah kan begitu kan? Mana pembuktiannya Ustaz? Ini pembuktian sederhana, ya. Satu gelas air dimasukkan nasi, dibaca ayat Allah tiap hari, nasi tetap jernih, putih, bersih, tidak ada bau. Subhanallah. Satu lagi, tidak dibaca ayat Allah, masukkan nasi, nasi jadi hitam, bau. Subhanallah. Sesimpel itu, Pak, pembuktiannya. Maka tubuh kita sebaiknya dibacakan ayat-ayat Allah. Itu, Pak, maksudnya. Nyambung ya sekarang ya? Yakin sama ayat Allah berarti kan? Yakin Ustaz, kalau begini lebih yakin kan? Selama kita harus percaya, Pak, harus percaya. Iyalah, iman harus percaya. Tapi orang lebih jelas lagi kalau ada pembuktian simpelnya gitu, ya, harus ada itu. Sama, Pak, doa itu didengar Allah. Gimana cara dengar dan mengabulkan doa, kan bingung kita, Pak. Tapi saya percaya, Pak, ketika saya langsung merasakan. Apa saya rasakan, Pak? Saya merasakan langsung saya suruh transfer uang 1 juta buat anak Dr. Ahmad Ibrahim. Itu, Pak. Kenapa? Ternyata anaknya berdoa, ya Allah, itu cara Allah, Pak, mengabulkan doa. Baru ibunya cerita, iya Ustaz, sama istri kan ini sebenarnya anak saya ini mau ikut perkemahan Ramadan, Pak ya, ada pesantren kilat ya, pesantren kilat Ramadan di sekolahnya, tapi saya nggak ada uang, ya sekitar 1 juta butuh uang. Itu Bu, anaknya berdoa.
Kita bingung cara mengabulkan doanya kan. Ternyata Pak langsung saya bilang, cepet transfer ke Ustaz Ahmad Ibrahim. Kan dia punya nulis buku di Toto Buku kan. Buku yang ibu beli itu ada tuh perspektif medisnya. Itu tulisan Dr. Ahmad Ibrahim. Dia dapat royalti Pak dari situ. Cepat kirim royalti saya bilang. Itu Pak nggak saya sadari Pak, spontan aja. Ternyata itu cara Allah mengabulkan doa anaknya. Itu bahasa langit Pak, maksud begitu. Selama ini kan kita bingung kan mau doa gimana, ya kan? Mana orang dengar kan gitu kan, nggak masuk logika kita. Kalau kayak tadi masuk nggak logikanya? Nyambung nggak Pak kira? Itu maksudnya, ya. Langsung cerita, udah Mi nggak usah khawatir, nanti juga ada rezekinya. Tuh Pak kata anaknya. Langsung transfer 1 juta ke beliau, langsung beliau cerita, menetes Pak air mata kita, ya Allah. Yakin Engkau yang mengatur semuanya ya Allah. Ya, langsung Pak kayak gitu tuh kisah-kisah nyata yang nggak bisa kita bantah, kebesaran Allah langsung terasa, betul nggak? Kalau kita jadi orang berdoa saja dia bingung, wah nanti Allah ngabalinnya bagaimana kan gitu. Ternyata kalau begitu jelas dikabulkan dengan cara Allah ya. Yang anak itu langsung paham inilah kebesaran Allah. Ya, inilah hanya Allah yang mengatur bukan kita. Lanjut ya. Jadi leukemia trombosit 5.000 total rutin dengan izin Allah bisa normal kembali. Nah ini Pak contoh leukemia juga ya. Ini di Jember ya, yang notoknya Pak Cahyo. Ada kisahnya itu ya. Sebelum ditotok nampak seperti orang tua, betul tidak? Itulah tadi yang saya bilang di awal, pasien 70 tahun ditotok rutin, sekarang keriputnya hilang. Lehernya kencang lagi Pak, keriput tangannya hilang. Terbukti nggak di sini Pak? Totok rutin, mulai kencang wajahnya, tidak keriput lagi, lehernya nampak lebih muda. Ya, ini usia 40 tahun, kayak orang 70 tahun kan? Apa ibu-ibu, Ustadz gabung sama totok wajah Ustadz biar tambah ceria. Jangan digabung, Bu, coba satu-satu. Maksudnya apa Ustadz? Totok wajahnya aja dulu. Akan ceria, glowing atau remuk? Ya, udah totok wajah berarti nggak bisa. Sekarang totok punggungnya saja, ya. Udah nggak usah macam-macam gitu kan maksudnya Pak ya. Totok punggung saja terlancar ke wajah secara alami, sel-sel kuritnya regenerasi lebih cepat kan, ya. Mulai dia nampak sama seusianya 40 tahun kan? Betul enggak Pak? Totok lagi rutin, subhanallah, nampak lebih muda kayak mahasiswa. Totok lagi Bu, kayak anak SMA. Totok lagi, kayak anak SMP. Kecil lagi Pak. Itu yang Dr. Ahmad Ibrahim bilang tidak perlu stem cell. Nyambung sekarang ya. Itu Pak. Dokter Allah juga bilang kalau ingin glowing ibu nggak usah skincare sekarang, totok punggung saja Pak. Besok istri minta skincare ganti sama totok Pak ya. Totok aja. Ya tiap hari tapi jelas ya. Oke lanjut ya. Nah ini Pak, leukemia ini si Hasna sudah sembuh ya. Biasa kalau dia capek itu keluar darah dari mulut dan hidungnya. Sekarang dia capek sudah normal kembali, tidak lagi keluar darah dari mulut dan hidungnya. Sudah sembuh Hasna dengan izin Allah leukemia. Ya, jelas ya. Paru-paru, nah, kalau ada plek paru-paru nggak usah minum obat pleknya, totok saja titiknya itu ya. Sekitar paru-paru. Pergeseran tulang, tulang bergeser karena lemak menekan, tulang bergeser ke kiri, lemak menekan diurai, tulang balik lagi ke posisi, selesai. Bukan tulangnya digeser-geser. Ya, kenapa terjadi itu pergeseran tulang? Karena lemak yang menekan. Ada apa video saya itu ya? Ini berikutnya nanti di HNP ya. Ini kita skip saja langsung ke materi HNP terakhir ya. Nah ini Pak, ini langsung Ustadz kita, Ustadz Deddy Martoni ya. Beliau salah berjepit, tidak berdaya, gerak sedikit, sakit luar biasa. Allahu Akbar. Kalau udah gerak tuh salah gerak tuh Pak, nggak kuat ya tahan sakit. Ditotok langsung malam hari 4 orang kita kirim. Karena kan badannya lebar Pak. 4 orang langsung dikeroyok. Dengan izin Allah malam itu juga Pak, beliau bisa berdiri lagi, bisa tidak sakit lagi. Ketemu dengan saya terakhir, alhamdulillah, anak sudah ke Turki lagi, sudah ke Australia lagi, sudah dakwah ke luar negeri lagi, subhanallah. Itu Pak.
Sekarang total paling seminggu sekali perawatan ya. Ustadz Deddy Martoni di Depok ya, dia di Depok. Kalau saya kasih apa gambar ini dia pasti ketawa. Wah, itu gambar anak ya. Jadi amal jariah Ustadz ya. Antum disuruh siapa? Ustadz Abdul Rahman. Iya Ustadz, wah dia tahu ya, kita suruh ya. Di mana sumber masalah HNP? Bukan pada tulang. Sumber HNP adalah lemak yang mendorong tulang. Tulang bergeser menjepit saraf. Solusinya bukan tulangnya digeser, bukan tulangnya digerus, tapi lemaknya diurai, gak menekan lagi, maka tulang balik sendiri ke posisinya. Itu Pak saraf menjepit. Simple Pak, sesimpel itu masalahnya. Ya. Tapi dokter anggap masalah tulang, maka dioperasi 4 kali pasien saya. 4 kali operasi, ya. Mungkin lebih jelas di atas ya, kelihatan. Nah ini kelihatan ya. Ini kelihatan cekungnya kan? Ya. Jadi masalahnya Pak, bukan pada tulang. Dokter operasi tulangnya itu habis 400 juta Pak. 3 kali gagal. 3 kali gagal operasi tulang habis 400 juta. Pernah nggak dokter kalau salah minta maaf sama Bapak? Salah 1 kali saja Pak, itu fatal. Ini salah 2 kali, diulang lagi 3 kali. Dia bilang 1 kali lagi Pak, barangkali berhasil. Masih pakai kata barangkali coba. Ya, berarti selama ini dengan dokter itu, selama ini itu pasien dianggap sebagai apa Pak? Kelinci percobaan ya Allah. Ini nyata Pak. Ya, yang operasi dokter ahli saraf. Rumah sakit Jakarta. Ya, terbesar di Jakarta, nggak boleh sebut nama rumah sakitnya ya. 3 kali saat gagal habis 400 juta, dokter bilang 1 kali lagi barangkali berhasil. Ya, dia tidak mau terjerembab di lubang yang itu Pak. Sederhana Pak, keledai saja tidak mau terjerembab di lubang yang sama. Saya bilang jangankan keledai Pak, orang gila
Jadi Bapak nggak usah khawatir pasien Bapak nggak cerita penyakitnya apa, nggak usah khawatir Pak. Kenapa? Bisa kita baca di punggungnya. Jelas ya? Kanan sudah, mau 3 kali balik boleh, sudah 3 kali kita balik lagi 4 kali boleh, mau 5 kali juga boleh, nggak ada masalah ya. Terus lagi tekan getarkan sepanjang pinggir tulang sebelah kanan ya, nggak ada ketentuan berapa kali Pak ya. Ini Pak berhenti lagi Pak. Kalau dicek Pak di USG ada sedikit lemak di liver Bapak. Balik nggak? Ya, kelihatan dalam nggak Ibu? Ya, kalau di HP kelihatan ya, lebih jelas di situ kan? Dari kamera, karena agak gelap kalau di sini langsung kan. Terus ke bawah lagi, nyaman pasien kita, livernya kita perbaiki, ginjalnya kita perbaiki, paru-paru kita perbaiki, lambung kita perbaiki, semuanya kena Pak. General treatment, jelas ya. Kalau empedu di mana? Empedu ya ini tadi pada kesini. Di liver tadi ya? Iya liver tadi kan, liver empedu kan. Lalu samping tulang sebelah kiri. Minyaknya hanya di ujung jari ya. Jangan terlalu banyak minyak. Kalau ini Pak, bagi saya ini bisa buat 1000 pasien. Saya ambil bekas-bekas di ujungnya saja ya. Tuh Pak. Kelihatan nggak bekas minyaknya? Iya. Gitu. Kalau tukang urut, mohon maaf ada tukang urut di sini, banyak nggak minyaknya Pak? Satu botol habis. Goreng. Iya. Jelas ya. Jadi Pak, minyak kalau terlalu licin itu buang energi Bapak ya. Terlalu licin, ini sebelah kiri ya, sebelah kanan sudah. Sekarang sebelah kiri tulang belakang, sentuhkan, tekan getarkan, ya sentuhkan sepanjang pinggir tulang belakangnya Ibu Bapak ya, sampai tengkuk juga ya. Tengkuk bagian yang tadi batas bagian gerak ya, ke bawah tidak bergerak dia, ke atas leher bergerak kan, leher jangan ditutup, karena dia bergerak. Jelas ya? Terus ke bawah lagi. Ya. Ini terasa pegelnya. Nanti kita bersihkan semua Pak, insyaallah. Belum pernah ditotok sebelumnya? Sudah? Sama suhu belum. Oh. Totoknya di mana biasanya Pak? Saya dari wilayah Ritat. Oh. Ini jauh-jauh saya kesini mau ketemu Ustaz. Walar itu daerah mana Pak? Kendal. Kendal. Oh ya Allah. Jawa Tengah. Iya. Dari jauh Pak, dari Kendal Pak, Jawa Tengah. Sendiri. Sendiri, Masya Allah. Perjuangan ya. Pinggir laut. Bersyukurlah beliau ditotok sama saya, nggak perlu nanti sampai Oktober ya. Iya, alhamdulillah. Ya, jelas ya. Kalau antri daftar ke saya Ibu Bapak, antrinya sampai bulan apa? Oktober ya. Oktober. Kalau pasien saya itu Pak ya. Kita nggak tahu saya manusia kan, ya. Itu antrian dengan saya total punggungnya baru dapat bulan Oktober kalau daftar bulan sekarang. Nah ini alhamdulillah karena ikut pelatihan takdir Allah ya, merasakan total punggung ya. Nyaman ya? Sekali Pak. Nyaman sekali Pak. Maunya berkali-kali Pak. Jadi ada yang bilang total punggung sakit, terbantahkan ya. Ada yang bilang ya, terbantahkan misalnya. Ini Pak, sedikit gangguan ke lambung ya. Ini Pak, berhenti jari saya Pak. Iya, itu pegel. Iya Pak, terasa, pegelnya terasa di jari saya. Itu sumbatan tuh. Iya Pak, sumbatan Pak. Pegel sama istri juga masuk ke situ. Iya. Sumbatannya. Iya, lama Pak di situ. Jelas ya, bagian kedua tulang belakang kanan lalu kiri. Jelas ya. Mau 3 kali bolak-balik boleh, mau 4 kali boleh, mau 5 kali boleh, nggak ada ketentuannya Pak ya. Jangan tanya berapa kali bolak-balik Ustaz, nggak ada ketentuan, seikhlasnya lah. Mau 5 kali ikhlas boleh, 6 kali boleh. Jelas ya. Sudah sampai tengkuk, tekan getarkan Pak ya, tekan getarkan sampai tengkuk, ke bawah lagi sampai atas apa tadi? Panggul ya, lembar 5. Ini Pak penebalan. Ya, jadi jari kita berhenti otomatis ya. Nanti sudah lama-lama ditotok, makin bersih Pak penyumbatannya, makin berkurang insyaallah. Seperti lantai nggak pernah disapu 40 tahun, tebal nggak debunya. Nah, sekarang kita sapu, nggak mungkin sekali sapu bersih kan? Jadi harus sering diulang-ulang. Lalu bagian berikutnya
pas di atas tulangnya. Oh, Ini Pak, Bapak kalau duduk langsung pegel Pak di sini Pak. Kayak patah Pak pinggangnya Pak. Kalau dibiarkan Pak. iya tuh. Ya, sudah mulai terasa ya gejalanya ya. Oh, enak. Kan itu berapa lama? Saya ikhlas ya Pak. Lebih lama, Lebih lama dia Pak, lebih senang. Ya kan? Nyaman kan? Nyaman Pak. Ya. Sampai bilang sakit. Saya makan keras pun cekung kan? Enggak sakit kan? Ya. Senyamannya Pak. Boleh ya selama mungkin tidak ada masalah kan tadi kan? Cuma kan kita nggak mungkin tekan selama-lamanya di situ. Cari lagi yang lainnya ya. Jadi nggak ada ketentuan berapa lamanya, sekira-kiranya saja. Ya, kalau lebih tebal lebih lama ya, jelas ya. Kalau nggak terlalu tebal ya nggak usah terlalu lama, gitu ya. Pas di atas tulangnya Pak, ini pas di atas tulang Pak. Kata orang nggak boleh nekan di atas tulang, betul nggak? Kita nggak menekan tulang, kita tekan kalau ada penyumbatannya. Jadi nggak semua teori itu benar Pak. Loh, penyumbatan di atas tulang, masa nggak ditekan? Ya kan? Indikasinya apa? Penebalan Pak. Kan saya berhenti di sini kan? Ada penebalan. Saya tekan lagi Pak. Nyaman dia. Kenapa? Karena saya nggak menekan tulang. Yang saya tekan penyumbatan yang ada pas di atas tulang. Kata orang nggak boleh menekan tulang. Ya kita nggak menekan tulangnya walaupun di atas tulang. Yang kita tekan penyumbatannya. Paham ya? Antara lemak dengan otot bedanya ada rasanya beda nggak? Beda Pak. Kalau otot Bapak tekan pasti kenyal dia balik. Lemak Bapak tekan dia tidak. Yang susah membedakan Pak, otot sama penyumbatan dalam bentuk pengawet, itu susah membedakan. Kayak bola bekel tadi kan, bola bekel sama otot kan sama, dia tekan balik kan, nah itu yang susah. Tapi nanti di upgrading dipelajari terus. Kalau kulit seperti tebal lemak di punggung itu, itu Iya, penebalan juga. iya penebalan Pak. Kan di permukaannya beda kan? Ya seperti orang gemuk tebel. Oh itu beda Pak. Enggak, maksudnya itu kalau ada penyumbatan, rasa di permukaan kulitnya berbeda dengan yang tidak ada penyumbatan. Kalau tebal semua bukan penyumbatan Pak, emang tebal. Dagingnya, Di atas ya, tulang? ya, di atas tulang. Di sebelah kiri kanan punggung di bagian tengah. Ya, kalau itu ada penyumbatan Pak, insya Allah. Ya. Jadi memang kalau orangnya gemuk Pak, kita lebih susah mencari penyumbatannya dan lebih butuh tenaga ya. Karena dia kan tebal kan, kita lebih butuh tenaga sedikit lah insya Allah. Tapi tetap kita nggak cari daging dan ototnya ya, tetap cari apa tadi? Penyumbatan. Kalau gerenjel itu Ya, penyumbatan Pak. Penyumbatan. Penyumbatan. Ini pas di atas tulang Pak ya, ya. Tapi nyaman Pak. Ini berhenti Pak. Apa tuh? Tadi yang ke lambung Pak. Tuh, lama nggak baliknya? lama. Ya. Ya, penyumbatan. Ya, ini pas di atas tulang ya, jelas ya. Ya, jelas ya bagian pertama ya. Kanan, kiri, tengah, selesai ya. Bagian pertama tulang belakang. Pasti habis ini langsung bisa Pak. Kenapa? Cuma begitu-gitu doang. Yang kedua, ke panggulnya. Oh, panggul. Ya, arahkan ke panggulnya ya. Tekan, getarkan, arahkan ke panggulnya. Ini Pak yang tadi paling pegel Pak. Ya, sampai sini Pak. Jangan sampai sini. Oh, Kalau sini sakit Pak, geli, nggak nyaman lah paling nggak ya? Ya nggak enak Pak, nggak nyaman. Ya, totok punggung batas nyaman Pak. Saya cek Pak, saya tes nih Bapak nih. Ini nggak nyaman Pak, sedikit nggak nyaman. Nih Pak, batas nyaman di sini Pak. Nih Pak, saya tekan lagi lebih keras. Nyaman tidak Pak? Masih nyaman. Nih Pak ya. Ini nyaman batasnya ya. Kalau ke sini kita tekan keras Pak, nggak nyaman Pak. Langsung reaksi kan? Kenapa? Ini otot. Banyak terapis otot punggung masih menekan otot-otot di sini. Betul tidak? Bahkan masih ada yang praktekkan pakai sikut dia tekan pantatnya, ada enggak? Ngakunya terapis otot punggung Pak. Itu sudah tidak sesuai SOP. Bagian ini masih bergerak di bawah panggul. Yang tidak bergerak di atas panggul, tidak bergerak. Maka wilayah kita yang tidak bergerak ke atas Pak ya, jangan ke bawah. Jelas ya? Ya, jelas ya? Tidak bergerak. Ini Pak pegel Pak. 3 jari jaraknya. Ya, nggak ada jarak Pak. Sentuhkan aja ke tulangnya. Sepanjang tulang, ya. Cari bagian yang paling tebal penyumbatan utamanya. Lalu jangan terlalu ke otot sini ya. Kira-kira sampai sini aja Pak. Ya. Batasnya tidak menekan otot tadi ya. Ini Pak, ya. Sentuhkan, tekan, getarkan
sepanjang panggulnya. Nyaman ya masih ya? Nyaman Pak. Siapa yang bilang sakit? Kalau lumpuh total gimana? Apa? Kalau lumpuh total. Sama Pak, sekitar dicari Pak. Kita kan mencari penyumbatan. Kalau ada penebalan, boleh tekan Pak dengan jempol, nih ya. Nah, di sini kan berhenti tuh. Tekan dengan jempol kita. Berapa lama? Ya ada ketentuan Pak. Semakin tebal semakin lama. Kalau nggak terlalu tebal jangan lama-lama. Indikasinya udah dekok atau? Ya, dekok pelan-pelan. Saya menggunakan berat badan saya ya. Jadi saya nggak capek Pak. Nah, sambil nyantai gini bisa. Kan berat badan kita gunakan, bukan tenaga Pak, berat badan. Kalau pasiennya duduk Pak, tekan aja. Ya, nanti Pak, ya jelas ya. Cekung ya. Kalau kita tekan penyumbatannya Pak, semakin lama semakin dalam. Kalau kena otot, dia nggak mungkin makin dalam. Ya, itu kan bedanya kan, otot sama penyumbatan kan. Saat itu mendorongnya diarahkan ke tulang atau ke Arahkan ke penyumbatan Pak. Ya. Jadi saya yang bawah mengikuti penyumbatannya, makin ke sini kan, ya. Yang atas tambah tenaganya, ya jelas ya. Bantu berat badan, ya berat badan untuk menekan apa tuh pertamanya ya. Masya Allah, enak sekali. Bukan saya yang bilang Pak, janjian belum kita sebelumnya nih. Jangan-jangan Ustaz janjian. Enggak ya? Enggak Pak ya? Enggak. Jadi Pak, apa adanya Pak, beliau cerita, bukan saya yang cerita Pak ya. Sangkanya Toto Pung ini mengada-ngada Ustaz suruh dia bilang enak gitu kan. Enggak Pak, kita enggak ada perjanjian sebelumnya ya. Tapi beliau langsung spontan ya Pak ya. Ini Pak. Saya merasakan penyumbatan bukan otot Pak. Kalau saya tekan otot pasti dia kakinya ngangkat-ngangkat Pak. Kelihatan Pak yang saya bilang tadi? Ini Bapak pegel tadi saya bilang kan? Karena saya buktikan bahwa itu bukan otot. Terbukti Pak ya. Jelas ya? Itu istilahnya kalau sana tuh area penyumbatan bagian apa? Ini di L5. Bagian reproduksi kah atau di kaki kah? Ini ke arah kaki, ketarik juga sampai ke pantat. Kalau ke area monas? Iya Pak, ini juga masuk organ bawah. Bajai. Jelas Pak ya? Kalau bapak saya yang satu yang mana Ustaz? Apa? Pesawat di situ diberi. Ibu jangan menghafal juga, kita kira-kira saja. Kenapa? Karena kita nggak menghafal organ, kita mencari Sumbatan ya? sumbatan. Betul. Walaupun ibu nggak tahu anatomi, ibu bisa. Karena kita nggak menghafal anatomi, kita mencari sumbatan. Saya nggak ada latar belakang anatomi Pak. Tapi masalah utama pasien selesai nggak? Selesai. Kenapa? Karena kita bisa menemukan penyumbatan. Sesimpel itu Pak ilmu Toto Punggung. Coba dokter, berapa SKS anatominya Bu? 4 SKS. Anatomi saja Pak, ya kan? Belum yang lainnya, ya. Kita nggak perlu, ya perlu sih Bu untuk ini aja pengetahuan saja ya. Jangan sampai buta-buta juga itu maksudnya, ya jelas ya. Sekarang yang kiri Pak, yang kiri agak keluar ya. Sini Pak. Ya, ini ya. Ini kesemutan Pak, dibiarkan kaki. Iya kan? Gampang kesemutan. Iya Pak. Ditotok kesemutannya bisa hilang insya Allah ya. Kalau belum hilang kesemutannya kasih kapur ajaib Pak ya. Oh, gitu. Biar pergi semutnya Pak. Ya Pak. Makin dalam nggak Pak? Ya, Masya Allah. Ya. Jadi saya menunjukkan Pak titik yang paling utama yang menyumbat. Jadi sensitivitas perlu dilatih, ya. Kalau belum dilatih, Bapak tekan ototnya, betul enggak? Ya. Akhirnya apa? Pasien kesakitan, masalah tidak selesai. Pasien kapok, ya, Bapak capek, betul enggak? Kita capek Pak, buang tenaga, hasilnya tidak maksimal, pasien tidak mau balik lagi, kita kecapean, ya. Kalau begini Pak, capek nggak saya kira-kira tadi Pak lihat? Sudah Pak. Sehari rata-rata berapa pasien otot? 12 sampai 15 orang. Nggak capek Pak, selesai nonton bisa lari sore. Karena kita mengandalkan berat badan tadi, jelas ya. Oke, kita cari sekarang di dekat kiri ya. Ini sudah ya tadi ya, bagian keberapa ini? Bagian kedua. Bagian ketiga, bahu belikat kanan, bahu belikat kiri. Bagian ketiga, ya. Tekan, getarkan, sentuhkan sepanjang bahu belikatnya ya, sama Pak.
Tadi tekan getarkan sepanjang pinggir tulangnya, sentuhkan ke tulangnya. Tekan getarkan sepanjang pinggir tulangnya, sentuhkan ke tulangnya. Sama ini juga, tekan getarkan sepanjang pinggir tulangnya, sentuhkan ke tulangnya, sepanjang pinggir tulangnya, ya. Tangan-tangannya Pak, tangan manusia, tangan kanan kirinya harus dilatih dua-duanya ya, biar bisa seimbang ya. Jadi Bapak nggak capek Pak. Kalau mengandalkan satu tangan, pasti capek. Ketika tangan kanan, tangan kiri kan istirahat, nggak capek dia. Ini Pak, di sini Pak yang menekan sarafnya Pak. Ini Pak, ini efeknya ke kepala kalau dibiarkan. Ini Pak, ini biasa ya. Ini ada penyumbatan pegal sedikit ya. Ini Pak, terasa penyumbatan. Tapi ini nggak utama Pak, ini mentoknya ke otot. Tandanya apa? Ini Pak, tebal. Saya tekan ya. Kalau Bapak nggak percaya, saya tekan Pak. Ada perlemakan sedikit di atas otot. Tandanya Pak, dia berbekas. Ada nggak berbekas? Ada lemak di atas otot. Tapi mentok ke otot. Bapak tekan lagi nggak bisa, mentok ke otot. Jangan Bapak paksa. Bapak paksa, pasien kesakitan. Ya, cari penyumbatan lainnya Pak, yang lebih menekan saraf. Nih Pak, di sini Pak. Ya, kita cek. Pegalnya terasa Pak di sini Pak. Ya tuh. Lebih ke enaknya tuh. Apa? Lebih ke enaknya. Enak dari sebelumnya gitu loh. Iya, ini kan tadi saya bilang Pak, enak Pak, cuma tipis, mentok ke otot kan. Bapak tekan di sini terus, makin keras, makin sakit Pak, bukan makin enak. Kalau ini dia nggak nekan otot, dia nekan persarapan di bawah, ya. Ketika makin menekan saraf, mulai nanti keluhan kebas, stroke, ya kan? Ini Pak titik stroke Pak, ya. Nah ini boleh deh Pak, nanti di share di TikTok Pak, ini titik stroke Pak. Potensi kalau dibiarkan stroke Pak. Ya silakan Bapak share di TikTok. Yang udah kena stroke. Nah yang sudah kena stroke Pak, itu Pak titiknya Pak. Kelihatan ya? Dekat kanan. Ya kalau ya organ kanan dekat kanan. Ini kan biasa tadi saya bilang kan, ini ada penebalan tadi kan, saya tekan sedikit lemak di atas otot, tapi yang kita cari lemak yang menekan saraf. Saraf itu paling bawah. Kalau ini Bapak tekan, mentoknya di otot Pak. Sakit saja dia. Masalah tidak selesai. Kita capek, pasien kesakitan. Pasien tidak balik lagi. Kalau balik, ya dia pasti ya sudah siap-siap menahan sakit lagi kan. Paling datang marah-marah aja. Ini Pak jelas ya. Iya. Kalau tukang urut Pak, dia lebih lama di sini, betul nggak? Betul. Kenapa? Dia cari apa di sini Pak? Otot Pak. Betul. Ya. Kita nggak habis tenaga Pak, karena langsung pada titik penyumbatan. Itu Pak. Ya. Jantung bedanya apa? Kenapa? Oh nanti jantungnya belum ya. Ini ke tensi juga Pak larinya Pak. Tensi stroke kan pengaruh. Di Bali Pak, itu yang ikut pelatihan saya di Bali itu rata-rata bekas pijat urut Bali. Jadi yang pijat urut Bali sekarang berlari ke totok punggung Pak. Rata-rata itu Pak. Mereka cerita sama saya dulu pijat urut Bali Ustaz. Ternyata tidak seefektif totok punggung. Ya jauh Pak. Mereka yang merasakan. Ya. Sekarang mereka punya pasien sehari bisa 10 orang. Satu orang rata-rata 150.000 Pak. Bayangkan. Di Papua, Pak Alex Santosa sehari bisa 30 orang. Di Papua satu orang 250.000. Mau ke Papua Pak? Ada yang mau? Beneran Pak? Keponakan saya Pak nggak mau pulang Pak dari Papua. Itu betah. Betah Pak. Kalau mau nanti Bapak siap, saya kirim Pak, bantu di sana Pak. Butuh banyak terapis di sana. Aman nggak? Aman Pak, daerah aman itu loh. Aman Pak. Semakin gak aman semakin banyak itu dapat. Aman Pak, insyaallah. Daerah aman Pak. Yang nggak aman kan pegunungan kan? Masya Allah. Kalau habis ditotok, ada yang merasakan badannya tambah sakit, itu ngaruh. Nah, itu kena otot Pak. Oh, kena otot. Otot. Jarum. Jarum Pak itu namanya. Jelas ya? Yang kanan ya sudah ya. Ya nggak mungkin selesai lah Pak ya. Ini sekedar contoh Pak ya. Lalu belikat kiri. Ya, saya balik badan Pak. Ya, nggak perlu Bapak langkai pasien Bapak. Ada nggak harus melangkai pasien?
Pasnya suruh muter. Cukup gini aja Pak tuh Pak. Cukup balik hadas saja Pak. Hemat ongkos Pak. Lumayan Pak. Naik Grab kan lumayan itu. Ya, nih Pak. Kenapa nggak boleh dilangkai pasiennya? 7 kali langkah takut hidup lagi Pak. Saya pengen hidup lagi. Nih Pak. Yang kiri yang Bapak rasa sakit di mana ya? Atau ada yang mau coba tunjukkan? Silakan. Yang mau coba? Ada yang mau coba silakan. Mau merasakan penyumbatan silakan. Saya kasih hadiah kalau cocok. Ya Pak, silakan. Ya Pak, ini Pak. Dari sini Pak. Silakan Pak. Yang menilai bukan saya Pak, yang menilai pasien saya ya. Yang menilai pasien saya Pak, bukan saya. Ya. Ya, itu Pak. Tidak. Ini, duduk nih. Bukan juga. Itu tulang. Anda lagi silakan. Yang menilai bukan saya Pak. Semua yang nilai Bapak itu pasien saya Pak. Silakan. Silakan Pak. Yang ini boleh, yang itu aja, yang dekat kiri aja ya. Dekat kiri aja tadi. Ya, yang belum saya totok kan? Belum saya tekan kan? Yang di dekat kiri saja. Ini mbak Pak. Mbak. Terlalu pelan. Pelan-pelan. Ya, Pak. Berapa nilainya Pak? Wajar lah baru belajar Pak ya. Oke, titiknya tekan Pak, penyumbatan tekan Pak. Tekan Pak. Oke, nah itu Pak. Itu tulang. Telan Pak. Oke. Kan di bawah tulangnya, di samping tulang. Ya. Dan di tengah. Antara. Enggak ketemu antara. Coba Pak saya cari Pak. Bismillah ya. Oke. Ini Pak ya. Ini otot Pak nih Pak. Tapi ada penyumbatan sedikit. Pegelnya sedikit Pak di sini Pak. Ini Pak, ada nih kan? Iya, samping tulang Pak. Ini Pak, saya buktikan Pak. Ada lemak sedikit. Kelihatan nggak cekung itu? Sedikit tapi kan? Kurang masuk tadi. Iya, betul. Yang paling terasa mana Pak? Yang paling terasa ini Pak. Ini Pak. Iya. Ini Pak yang paling terasa Pak. Betul nggak Pak ini Pak? Ya. Ini Pak. Saya hapus dulu Pak. Dia udah dekok ya. Tolong tunjukin lagi. Udah dekok ya Pak ya? Nah itu Pak. Itu Pak betul? Oh iya. Itu Pak. Tebel ya lemak. Nggak tanya bapaknya. Itu Pak pas. Iya. Ya betul ya. Betul nggak ini? Ya oke pas. Ya jelas ya. Ini Pak betul Pak ya. Nah ini Pak. Sekarang saya tekan ya. Pembuktiannya ini Pak. Betul nggak? Bismillah ya. Pembuktiannya kita tekan dia makin apa tadi? Mencekuk. Ini Pak pembuktiannya ya. Samping berikutnya Pak. Nah, ini baru ketemu nih. Nah, ini. Iya Pak. Kan pelan-pelan Pak. Dia kan di bawah tadi kan? Iya. Pertanyaan bilang tak? Iya. Kan saya bilang di bawah dia kan? Ya, ini baru cocok nih. Ini Pak. Ini Pak makin ke bawah Pak. Nyaman bukan makin sakit. Ya, enak. Iya Pak. Dalam ya Pak, maksudnya. Iya Pak, betul. Kan tadi kelihatan kayak otot kan? Betul kan? Kelihatan kayak otot tadi kan? Tidak, ini lemak di bawah. Dan terasanya Pak, kalau sudah di bawah, nih Pak, ini baru terasa Pak nih. Nih Pak, pegelnya minta ampun Pak. Enak tuh. Nih. Tuh, Pak. Nyata Pak. Jadi tidak sakit. Yang bilang bukan saya. Jadi kalau Bapak di totok punggung sakit, yang salah totok punggungnya atau terapisnya? Terapisnya. Orang kurus tetap cekung Pak ya kalau kurus. Tetap Pak, tetap. Jelas ya? Jadi yang salah terapisnya bukan totok punggungnya Pak, bukan metode totok punggungnya. Yang salah terapisnya. Jelas ya? Tidak pas menekan titik penyumbatan utama. Ini mah nggak mau berhenti Pak sampai besok juga. Jelas ya? Cukup ya? Apa tadi pertama? Kanan, kiri, tengah,
panggul, lalu bahu dekat kanan kiri. Hari ini boleh langsung praktek di rumah Pak ya, jelas ya. Pasti waktu awal tidak nyaman karena baru belajar. Nggak apa-apa, latih terus Pak. Lama-lama nanti nyaman. Enak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang Bapak rasa selama ini di dada tadi Boleh kiri? tengah dulu Pak, pas tulang dulu boleh? Ya, boleh. Tadi Pak, sudah berkurang. Yang Bapak rasa tadi bagaimana Pak? Yang dada kiri tadi? Tidur Pak. Ya, bangun Pak, cukup ya. Urutannya boleh Ya. loncat Ustaz. Iya Pak, seperti tadi aja. Oh, alhamdulillah. Enteng ya. Jauh lebih nyaman insya Allah ya. Pinggang langsung enteng, langsung juga tadi dada bahu enteng gitu ya. Semuanya jadi lebih ringan. Minyaknya Pak tadi Pak, terima kasih Pak. Ini Pak ingat ya, buat 1000 orang ya. Kalau ditanya maharnya berapa tadi? Nanti ya. Saya berterima kasih Bapak jadi contoh, itu kan jadi amal jariah kan, misalnya ya. Demikian Ibu Bapak ya. Nanti kita ada apa nih pengumuman ya? Pengumuman dari Apung saya persilakan, dari saya cukup insya Allah ya. Besok praktek jam 9 sama ya. Kita penutupan dulu, kembali ke tempatnya. Ya. Ya. Ini sudah jadi terapis Pak, walaupun baru 1 bulan. Ya, dari saya mohon maaf jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekalian, terima kasih kepada guru kita Subhanallah memberikan berkat ilmu bagi kita semua. Untuk sekalian ada beberapa pengumuman. Perkabelan sama handset, mikrofon, tiang, soundcard, perkabelan sama handset ya kak. Satu paket 280 siap nyanyi nomor 2, tersisa 7 paket.